Terkasih, shalom, selamat pagi, selamat bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus. Ya, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, judulnya salah fokus. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3, salah fokus. Seringkali kita ini menganggap sepele yang namanya fokus. Kalau Bapak Ibu semua punya handphone, lalu ada kameranya, ya. Beberapa handphone yang dimiliki banyak orang itu bisa canggihnya minta ampun gitu ya. Bahkan hanya gara-gara foto itu harga handphone bisa melebihi harga laptop. Kenapa bisa mahal? Ya yang dicari orang biasanya apa? Kecanggihan kamera. Maka itu perlu disetting untuk mendapatkan fokus yang terbaik. Kalau ngaturnya pas, hasil fotonya bisa bagus. Tapi kalau nyetingnya enggak pas, biarpun handphonenya mahal, itu nanti hasilnya bisa ngeblur, saudara. Berarti fokus itu penting. Banyak orang juga begitu. Orang datang ke gereja beribadah. Orangnya duduk di gereja, pikirannya mikir rujak cingur, saudara. Ya, orangnya ada di gereja, pikirannya itu sop buntut. Gitu ya. Itu berarti ibadahnya enggak apa? Enggak fokus. Bilang sama sebelahnya, ayo fokus gitu. Ternyata dalam perjalanan hidup manusia Bapak Ibu, kita dalam mengiring Yesus, kita dalam melayani Tuhan Yesus juga perlu fokus yang benar. Ya, saya melihat ada banyak orang aktif pelayanan tetapi bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ada banyak orang aktif pelayanan yang dicari itu popularitas. Yang dicari itu amplop. Yang dicari itu sanjungan manusia. Biasanya kalau salah fokus seperti itu, ketika melayani pekerjaan Tuhan, tidak dipuji, malah dihina, ngambek. Lalu mutung, tidak mau ke gereja, tidak mau pelayanan. Biasanya kalau pelayanan salah fokus, tidak di amplop, tidak mau pelayanan. Tidak mau lagi. Betul? Ya. Kenapa? Karena salah fokus. Nah ternyata pada zaman Tuhan Yesus itu juga termasuk murid-muridnya. Kalau saudara bicara murid-murid Yesus itu bicara siapa? Rasul. Kelas rasul aja bisa salah fokus, apalagi kelas jemaat GAB. Ya, kelas hamba Tuhan aja bisa salah fokus. Ya, kelasnya rasulnya Yesus yang diajar langsung oleh Yesus saja bisa salah fokus. Apalagi yang diajar sama Budiono Condro ini. Kemungkinan salah fokusnya lebih besar. Makanya kita kembali ke Alkitab. Seperti kata berita bintang televisi, kembali ke laptop. Gitu. Kita pagi ini kembali ke Bible. Setuju? Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Rasul pasal 1 ayat 4-8. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 4-8. Biasanya banyak pendeta khotbah itu ayat 8, tapi saya ingin melatar belakanginya dari ayat 4. Perhatikan baik-baik Alkitab saudara atau bisa lihat di layar LCD di depan. Saya akan bacakan ayat 4 sampai dengan ayat 8, perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan, ayat 4. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ini janjinya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah acara makan-makan selesai, Yesus berjalan menuju ke Bukit Zaitun bersama murid-murid, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, murid-murid, termasuk yang lain juga, 500 pasang mata. Tuhan, maukah engkau pada masa ini sekarang memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu, saya ulangi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan, amin. Perhatikan baik-baik. Yesus ini setelah dia mati, disalib, 3 hari kemudian dia bangkit. Mengalahkan maut. Kematian Yesus mengalahkan kutuk dosa, kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa maut. Baik kematian Yesus maupun kebangkitan Yesus adalah kemenangan bagi gereja Tuhan.
Amin. Setelah Yesus bangkit, Alkitab berkata 40 hari Yesus masih menampakkan diri. Makanya orang Kristen itu biasanya ngikuti kalau ada kematian itu lalu ada peringatan hari ke-40. Ya, mungkin itu nirunya dari sini. Peringatan hari ke-40. Ada hari ketiganya, hari ke-7-nya, hari ke-40-nya, hari ke-100-nya, hari ke-1000-nya. Ya. Yesus ini menampakkan diri 40 hari. Tidak langsung naik, tapi masih ngobrol, masih makan, masih bincang-bincang, masih berfellowship gitu ya. Nah, waktu makan-makan, Yesus ini ngobrol. Ya, sebelum perpisahan ini makan-makan. Ternyata kalau ada keluarga kita atau ada teman kita mau pindah jauh ke luar kota, luar pulau, luar negeri, acara makan-makan itu alkitabiah, saudara. Tolong bilang sama sebelahnya, itu wajar. Jadi kalau mau perpisahan, ada acara jak-jakan itu boleh. Boleh, gak apa-apa. Yesus pun begitu kok. Ya, sebelum pisah makan-makan. Di tengah acara makan-makan itu, Yesus menyampaikan tentang janji apa? Yesus cerita tentang janji Bapa yang diucapkan Yesus ini perihal kerajaan Allah yang mana di dalamnya mengandung unsur janji Bapa. Janji Allah ini proyek yang ajaib, yang besar, yang agung, yang sudah dirancangkan oleh Allah bagi umat manusia. Karena sebentar lagi Yesus mau naik ke surga, mau meninggalkan murid-muridnya, dan ada pesan penting. Kalau orang biasanya mau berpergian jauh, mau berpisah itu titip-titip pesan. Bilang sama-sama, titip pesan. Biasanya kalau sudah titip pesan di perpisahan itu pesan yang penting. Yesus pesan, ya, jangan pergi kemana-mana. Jangan nyebar dulu, jangan pulang kampung dulu, jangan pisah dulu. Nanti kalau aku sudah pergi naik ke sorga, kalian tetaplah ngumpul di Yerusalem sampai mendapatkan penggenapan janji Bapa. Kalau yang khotbah hari ini Tuhan Yesus sendiri ngomong kepada Bapak Ibu tentang janji Allah. Bapak Ibu senang enggak? Jujur, senang enggak? Jangankan Yesus yang khotbah di sini. Kalau Budiono yang khotbah di sini ngomong janji Allah, semua saudara juga pasti senang. Kalau pendeta khotbah di depan bicara tentang janji Allah, jemaat enggak usah ditantang ngomong amin, spontan teriak sendiri. Amin. Yang belum punya mobil, tahun depan punya mobil. Amin. Yang masih punya banyak utang, tahun depan lunas. Amin. Yang belum punya anak, tahun depan punya anak, amin. Yang belum punya rumah, tahun depan punya rumah, amin. Janji Allah pasti dikenapi, engkau tidak akan jadi ekor tapi jadi kepala. Tidak akan turun tapi naik. Nggak usah disuruh amin, jemaat itu teriaknya kenceng banget. Amin. Berarti banyak orang itu bicara tentang janji Allah, janji Bapa, mohon maaf. Dalam pikirannya itu selalu kepentingan dirinya sendiri. Otomatis pikiran manusia itu arahnya mesti ke situ, fokusnya mesti ke situ. Percaya janji Allah pasti digenapi, amin. Pikirannya pasti gini, cuan, sugih, sukses, order banyak, omset naik, tambah banyak harta. Ya, tambah maju, tambah diangkat, tambah dipromosikan, naik pangkat, naik jabatan. Itu pikiran manusia. Apakah Yesus bicara janji Bapa itu urusan-urusan lahiriah? Apa Yesus ngomong tentang janji Bapa itu fokusnya kepada perkara-perkara dunia? Tidak, dan tidak. Makanya kalau baca Alkitab itu kita betul-betul harus fokus Alkitab ini mau ngomong apa sama kita. Jangan kita sudah punya pikiran dulu lalu Alkitab dipaksa ngikuti pikiran kita, itu salah. Kita punya pikiran, kita punya kehendak, kita punya hati, harus ngikut apa kata Alkitab. Yesus bilang ayat 6, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi, nanti sebentar aku akan naik ke sorga, gak akan lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bilang sama-sama, Roh Kudus. Ini yang disebut janji Bapa. Saya mau tanya,
Janji Bapak bikin saudara kaya. Gampang nggak digenapi? Gampang. Ada nggak orang yang nggak percaya Yesus, nggak dipenuhi Roh Kudus, kaya raya? Ada. Kalau Tuhan bikin semua orang kita yang ada di sini kaya raya, itu sepele. Tetapi orang buka hati untuk terima Roh Kudus, itu bukan perkara gampang. Betul? Tidak semua orang di dunia ini menerima Roh Kudus. Betul? Bahkan banyak orang yang sampai menolak karya Roh Kudus. Bicara hati itu bicara ruwet, bicara atos, bicara angel. Makanya banyak tuh di handphone itu. Wes, angel, wes angel, wes. Angel temen tuturanmu. Hari ini sekejap Tuhan mau bikin Anda kaya, sugih, sukses, itu gampang. Dia yang punya langit dan bumi, mengatur matahari terbit tenggelam. Apa susahnya bikin saudara kaya? Apa susahnya bikin saudara naik posisi, naik jabatan? Gampang. Tapi bicara karya Roh Kudus, itu bicara kerelaan buka hati. Gak ada yang amin kan? Aku tahu kok hatimu. Bicara soal Roh Kudus itu bicara tentang kematian secara daging, secara ego, secara gengsi, harga diri. Itu harus ditundukkan oleh karya Roh Kudus. Kamu sudah mengerti tentang baptisan Yohanes, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Yohanes saja sudah spektakuler, sudah heboh, apalagi baptisan Roh Kudus. Ini yang disebut janji Allah, ini yang diarahkan Yesus tentang fokus yang benar. Mengikut Yesus jadi orang Kristen, jadi diaken, jadi majelis, jadi hamba Tuhan, itu yang dikejar adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu apa? Ini banyak hamba Tuhan juga salah fokus. Kalau saya dipenuhi Roh Kudus, saya bisa tumpang tangan orang sakit, orang itu akan sembuh. Saya tumpang orang kerasukan setan, setannya akan lari. Selalu orientasinya kepada hal-hal yang dialami orang lain. Saya mau tanya, jujur jawab yang keras. Kalau Anda yakin benar, jawab yang keras. Ada nggak pendeta tumpang tangan orang sakit? Orang sakitnya sembuh, tapi pendetanya masih punya selingkuhan? Ada nggak? Ada nggak pendeta yang tumpang tangan orang kerasukan, setannya lari, tapi pendeta itu masih suka pornografi? Ada nggak? Ada nggak pendeta yang tumpang tangan orang kerasukan atau orang gilanya waras, sembuh. Tapi pendeta itu memperkaya diri sendiri. Ada nggak? Kok Anda bengong? Ada nggak? Berarti karunia Roh Kudus itu bisa berjalan. Tetapi walaupun punya karunia Roh Kudus, karya Roh Kudus tidak bekerja dalam diri si hamba Tuhan itu untuk mengubah jadi seperti Yesus. Karunia Roh Kudus beda jauh dengan buah roh. Apa yang dikejar banyak hamba Tuhan? Karunia Roh Kudus, bisa bernubuat, musir setan, bisa bermarifat, bisa apa lagi? Mujizat. Tapi karakternya tidak berubah. Jahat tetap jahat, pelit tetap pelit, kasar tetap kasar, egois tetap egois, pemarah tetap pemarah. Banyak. Makanya banyak orang yang sudah pelayanan di gereja dengan segala karunia roh, pada akhirnya mati berhadapan dengan Tuhan. Tuhan bilang apa? Sorry, Eke enggak kenal ye. Gua enggak kenal lu. Ada itu, Matius 7 ayat 21, 23. Pada hari terakhir banyak orang berteriak di depan pintu surga. Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu. Kami sudah ngusir setan demi namamu. Kami sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pelayanan pakai mencatut nama Tuhan. Pelayanan menggunakan nama Yesus. Kami layak masuk surga, kami sudah melayani. Kami orang penting, kami orang berjasa. Kami berperan besar untuk kerajaan surga. Kagetlah mereka. Waktu Yesus bilang, aku gak kenal kamu. Karena bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Melainkan mereka yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang di surga.
Orang yang dikenal oleh Allah, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan, bukan yang bisa khotbah di depan sini. Ini bukan jaminan, bukan ukuran. Bukan yang bisa WL di sini, singer di sini, atau main musik di sini, atau terima tamu, atau apapun pelayanan saudara. Bukan jaminan dikenal Tuhan. Semuanya itu enggak ada gunanya kalau kita keluar dari pintu itu tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi kekristenan itu bukan di gereja. Nilai kekristenan itu bukan di gereja, bukan di panggung, bukan di pelayanan. Nilai kekristenan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita rela memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus? Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti kerinduannya melakukan kehendak Bapa. Yuk bilang sama-sama, melakukan kehendak Bapa. 1, 2, 3. Berarti kalau fokusnya melakukan kehendak Bapa, si orang Kristen itu dia rajin ibadah, hidupnya pasti tidak karwe. You know karwe? Tolong bilang sama sebelahnya, dilarang karwe. Jadi suami yang cocok dengan Alkitab. Ada yang amin kan? Memang angel. Jadi istri yang cocok dengan Alkitab. Jadi bos yang cocok dengan Alkitab. Jadi karyawan yang cocok dengan Alkitab. Jadi orang tua anak, jadi orang tua dan anak yang cocok sama Alkitab. Mantu mertua, jadilah mantu dan mertua yang cocok dengan Alkitab. Jadi pendeta yang cocok sama Alkitab. Saya ini banyak reuni, banyak ketemu sama alumni mahasiswa sekolah Alkitab. Selalu saya ngomong, majelis, diaken, hamba Tuhan, pendeta, saya ngomong, majelis, jadilah majelis yang benar. Jangan sampai jadi plesetan. Majelis, manusia, jelmaan, iblis. Kenapa? Nggak cocok sama Alkitab. Kalau sama jemaat itu baiknya minta ampun. Kalau sama istrinya jahatnya minta ampun. Itu khotbah di atas mimbar. Haleluya, jemaat tepuk tangan. Semua orang kagum. Istrinya di belakang bilang begini, reketek. Ya, jangan sampai jadi pendeta itu diplesetkan. Pendek angel ditoto. Atau lagi diplesetkan, pendeta bukan disebut pendeta, pendekar. Ya, saudara-saudara, itu seringkali membuktikan apa? Cuma pandai di khotbah, cuma pandai di WL, pandai di main musik, pandai di performan, tapi enggak pandai dalam keseharian, enggak pandai dalam menghasilkan karakter buah roh. Halo, Kristen model begitu banyak. Jawab yang kencang. Banyak, di sini enggak ada, kutub utara banyak. Yesus bilang, kamu akan sebentar lagi dibaptis dengan Roh Kudus. Ini kerinduan Allah Bapa. Yesus akan naik ke sorga, tetapi Roh Kudus akan dicurahkan untuk memimpin mereka dalam kebenaran. Supaya mereka itu tetap hidupnya berkenan. Karena urusan Roh Kudus itu urusan kekekalan. Tapi urusan duniawi, urusan lahiriah, urusan jasmani itu sementara. Buktinya apa? Murid-murid tanya sebelum Yesus naik ke sorga ini, habis makan-makan, ngomong begini, Guru, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa? Karena pada waktu itu Israel sedang dijajah sama kerajaan Roma. Karena beberapa hari yang lalu Yesus pun disalib, yang nyalib itu tentara Roma. Ada yang namanya Herodes, itu orang Roma. Ada yang namanya Pontius Pilatus, itu orang Roma. Penjajah Roma, waktu itu Israel sedang diperbudak, dijajah sama Romawi. Mereka masih minta sama Yesus, Yesus engkau Mesias, engkau juru selamat, engkau pembebas. Ayolah tolong sebelum kau naik ke sorga, sekarang juga engkau membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Mereka punya pikiran masih berputar-putar tentang perkara-perkara masalah hidup di dunia. Aku percaya Yesus dia bisa menyembuhkan aku. Aku percaya Yesus dia bisa melepaskan aku dari segala hutang. Aku percaya Yesus dia bisa menolong aku, bisa memberkati aku. Semua seringkali manusia cenderung percaya kepada Yesus, mengagungkan Yesus, tetapi pikirannya masih mengharapkan pertolongan secara jasmani.
Pertolongan atas semua masalah-masalah di dunia. Saya mau tanya, Yesus kalau mau sembuhkan kita seketika hari ini, kanker kita lenyap, tumor kita hilang, ya, batu ginjal, batu empedu, semua seketika, dalam nama Yesus, sekejap hilang, seketika. Bisa enggak? Bisa. Yesus itu mau membuat murid-muridnya itu jangan fokus kepada perkara-perkara duniawi terus. Bukan enggak boleh loh, boleh. Tapi jangan itu jadi yang utama. Jangan jadi yang prioritas. Mengikut Yesus itu yang dikejar apa? Perkara rohani. Coba dibuka, 2 Korintus 3, tolong tampilkan di layar. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17. Ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Pikirannya masih ketutup. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, tanpa dibukakan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, membaca Taurat, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, betul-betul fokus kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah apa? Roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Banyak orang Kristen pendeta, ngerti Alkitab, ngerti Bible, tapi enggak ngerti artinya. Betul ya? Ada orang profesor doktor, baca tentang koran politik ngerti, koran tentang ekonomi ngerti, tentang valuta asing ngerti, tentang perkembangan gejolak politik ngerti, tentang ekspor impor ngerti, baca tentang majalah-majalah bisnis ngerti semua. Ya, bicara statistik, bicara tentang ilmu ekonomi, ngerti, otaknya cerdas. Begitu baca Alkitab, bingung. Ya apa? Bingung. Kenapa? Karena mereka nggak disingkapkan oleh Roh Kudus. Pikiran mereka ada selubungnya, ada tutupnya, nggak kebuka. Dan banyak orang Kristen juga seperti itu. Mayoritas kita ini nggak ngerti Alkitab, baca pun nggak mudeng. Karena ada selubung itu. Tapi kalau kita fokus kepada Kristus, fokus kepada perkara rohani, baru selubung itu dibuka. Ayo kita baca lagi, Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3, tolong tampilkan. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau sudah hidup baru, sudah bertobat, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dan di dalam Allah. Ya, kita jangan fokus terus kepada perkara yang di dunia, yang di bumi. Karena semua yang di bumi ini sifatnya sementara. Di dunia ini fana, tapi pikirkan perkara yang di atas. Banyak orang sibuk cari uang, tapi tidak pernah sibuk cari Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Banyak orang sibuk cari prestasi, tapi tidak pernah sibuk cari hati Tuhan. Hari ini saya ingin menghimbau, ayo gereja ini sudah ada ibadah tengah minggu, ada ibadah Sabtu, bukan cuma hari Minggu saja, tapi di dalam tengah-tengah minggu ada ibadah. Kalau saudara ngerti kebenaran firman ini, mari kita mau setia, ibadah semangat sungguh-sungguh, cari Tuhan. Kalau saudara cari Tuhan, Anda ketemu sumbernya, apapun yang Anda butuhkan, Tuhan sanggup cukupkan. Tuhan sanggup genapi, Tuhan sanggup berkati dalam hidup saudara. Jangan ngejar berkatnya, tapi kejarlah sumbernya berkat. Dia bukan cuma bisa memberkati saudara, tapi dia bisa mengubah hati saudara, dia bisa mengubah hidup saudara, dia bisa mengubah masa depan saudara, dia bisa mengubah nasib saudara. Maka itu jangan cuma ngejar yang remeh-remeh, kejarlah yang mulia, yang agung. Saudara-saudara, ayo kita baca lagi. Dalam Roma 14 ayat 17. Ini loh yang Yesus mau bilang sama murid-murid, termasuk sama rasul-rasul. Roma 14 ayat 17, fokusnya selalu ke sini. Roma 14 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, ya, Roma pasal 14. Bukan Roma 1. Ya, Roma pasal 14. Ya, Roma 14 tampilkan, ada?
ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Roma pasal 14 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Sebab kerajaan Allah, ini yang Yesus mau bilang, bukanlah soal apa? Makanan dan minuman, bukan soal jasmani, lahiriah. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Kudus. Paulus pun berkata ini, di dalam mengiring Yesus, di dalam pelayanan, di dalam percaya kepada Yesus, ya, kita ini harus mengerti tentang fokus yang benar, yaitu kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, bukan soal sukses, kaya, diberkati, bukan, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Banyak orang damai kalau duitnya banyak. Ya, kalau duitnya ndak ada, ndak damai. Banyak orang sukacita kalau awal liburan anak sekolah bisa ngelencer luar negeri, Singapura, Malaysia. Kalau nggak bisa ngelencer walaupun anaknya libur sekolah, ndak sukacita. Pak, liburan mau kemana Pak? Ndak ke Singapura Pak. Enggak nak, singgah di dapur aja. Masak penyetan ya. Pak, enggak pergi ke Bali Pak? Enggak. Ya. Kita ke Pasar Atom aja. Saudara-saudara, enggak sukacita. Banyak orang sukacitanya itu perkara-perkara dunia, perkara-perkara lahiriah. Padahal Tuhan bilang apa? Kerajaan Allah itu bicara kebenaran, damai sejahtera dan sukacita karena Roh Kudus. Biarpun saudara ini difitnah, tapi Anda benar, Anda tetap damai. Anda tetap sukacita. Saya ini pendeta bukan instan loh. Kalau yang namanya fitnah sudah ngalami, dijelek-jelekkan, disikut, dijegal, ya, diserobot, dijelek-jelekkan itu sudah pernah. Saya kalau difitnah orang, tambah senang saya. Saya kalau dijelek-jelekkan orang, dijegal, disikut, diserobot, tambah seneng saya. Kenapa? Karena sudah di dalam Roh, seneng saya. Saya punya prinsip, kalau ada orang fitnah saya, tandanya sebentar lagi saya akan diberkati lebih dari orang yang fitnah saya. Kalau saya direndahkan sama orang lain, saya senang. Berarti sebentar lagi Tuhan akan promosikan saya lebih tinggi dari orang yang merendahkan saya. Tinggal tunggu waktunya saja. Amin. Maka itu Yesus bilang, kamu tidak perlu tahu kapan waktunya Bapak memulihkan Israel. Kamu tidak usah fokus kepada hal-hal itu, hal-hal dunia, hal-hal lahiriah, masalah-masalah di bumi. Tidak usah mikiri itu urusannya Bapak. Tetapi kamu, ini urusan Bapak kepada kamu, bukan pada masalahmu. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk kamu jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu berperan dalam hidup manusia. Tolong perhatikan. Tidak untuk mengurusi masalah kita. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita, bukan untuk urusan penyakit kita. Saya sedih kalau ada pendeta khotbah di YouTube. Siapa yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan diberkati. Siapa yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan sembuh. Ora ono ayate. Pendeta bisa khotbah begitu, suruh sekolah Alkitab lagi. Roh Kudus gak pernah berurusan dengan masalah kita. Terlalu remeh itu untuk urusan Roh Kudus. Terlalu kecil, terlalu murahan. Roh Kudus itu dicurahkan ke atas muka bumi untuk berurusan dengan kita, hidup kita, karakter kita, sifat kita, tabiat kita. Kalau karakter kita diubahkan, tabiat kita diubahkan, pasti berkat itu datang sendiri. Kalau hidupmu cocok dengan Allah, frekuensinya dengan sorga itu pas. Berkat dari sorga itu ngalir sendiri. Nggak usah diiming-imingi sama pendeta. Pasti diberkati, pasti dipulihkan. Ora usah. Hidupmu benar saja. Hidupmu cocok dipimpin Roh Kudus benar. Ya, sesuai dengan Alkitab. Berkat ngejar saudara. Banyak orang nggak kepingin hidupnya diubahkan, tapi pinginnya diberkati. Nggak mau dosanya disinggung, tapi pingin kaya. Ini namanya salah fokus. Betul apa betul?
Ikut Yesus itu loh, Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih artinya carilah dulu? Prioritas, yang utama. Cari dulu perkara-perkara yang di atas. Ya. Dan kebenarannya, artinya hidupnya cocok dengan Alkitab. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Bagaimanakah orang yang hidupnya itu fokus? Dia selalu menjaga pikirannya. Dia menjaga perkataannya. Dia menjaga perilakunya. Saya tutup dengan satu statement. Kalau kita sendirian gak ada orang lain. Jaga pikiran kita. Karena manusia gampang berdosa pikiran kalau sendirian. Pikirannya kemana-mana. Liar. Jika kita sedang berdua, jaga perkataan kita. Orang kalau berdua biasanya gampang jatuh dalam dosa apa? Rasan. Gosip. Betul? Digosok makin sip. Jelekkan si A si B, jelekkan pendeta si A si B, jelekkan gereja si A si B. Lagi ngobrol paling seru itu kalau ngerasani. Kalau kita lagi berkumpul, jaga perilaku kita, jaga perbuatan kita. Jangan sampai jadi batu sandungan. Lagi kumpul-kumpul prasmanan gitu, wah ngeluarkan kresek sama tupperware. Wah bikin malu. Koyok gak iso tuku ae. Saya tutup dengan sebuah cerita ya, Alkitabnya boleh ditutup. Saya diundang pelayanan di Anyar Kertoharjo. Rumahnya kayak istana. Saya disuruh khotbah. Setelah selesai pelayanan, selesai ibadah, yang punya rumah itu buka pintu harmonika dari PVC itu dibuka. Gredek. Di belakangnya itu ada meja panjang, ada banyak makanan. Koloke, kolobak, kolonyet. Banyak. Ya. Saudara-saudaraku, banyak makanan enak-enak. Ya. Saya sama semua orang itu dibagi piring. Zaman itu kan belum ada COVID. Piring sendok. Begitu dipersilakan, silakan makan, bebas, makanannya limpah gitu ya. Ada kambing guling, babi guling, guling-guling. Banyak. Ya, es podeng, es dawet, es campur, es buah, es sirsat, banyak. Begitu dipersilakan makan itu, pendeta kalah serobotan. Wah jemaatnya gerombol, wah ngambil. Saya mau masuk itu enggak bisa, masuk kerumunan enggak bisa. Ya wis akhirnya sendepel di tiang ini nonton. Piring tak kempit nonton saya. Inilah pemandangan si orang Kristen secara aslinya. Saya tiba-tiba tertuju mata saya kepada sepasang suami istri. Orangnya kecil mungil. Tapi begitu keluar dari kerumunan, makanannya sak tekruk. Wih, batin dalam hati. Batin sama mikir. Ini saya bukan ikut aliran kebatinan, cuma saya batin otomatis. Iso tangan tekno makanan sakitu. Iso ta. Sak piro kuate makan sakitu. Kayak ngambil sakitu banyak. Dan mereka itu punya strategi yang lihai. Berdua mereka makan dengan makanan yang banyak. Duduknya mojok. Memang kalau prasmanan itu makan paling enak apa? Mojok. Saya makin penasaran, makin batin saya. Koyo opo cara makan? Tak pelihatin dari jauh. Saya enggak punya selera makan sudah. Selera saya adalah pengawas, pemerhati. Tak lihat. Dan mereka itu lihainya betul-betul terlatih. Di tengah mereka makan, mereka buka kresek. Ayamnya, bergedelnya, kornetnya semua masuk, telurnya masuk. Dan mereka enggak punya malu, masih maju lagi, ngambil lagi. Dan dari jauh saya angkat piring itu sambil kipas-kipas. Sambil berkata, astagfirullahaladzim. Ono yo, Kristen model begini. Biasanya kalau sudah acara mendekati Natal itu banyak acara prasmanan itu kan. Dan banyak orang kalau mendekati hari Natal, Kristen kapal selam itu kelihatan. Dan bukan cuma kapal selam Kristennya, Kristen kapal keruk juga banyak muncul. Saudara. Dikeruk masuk ke kresek. Saya percaya di sini tidak ada, kutub utara banyak. Amin. Orang model begini, datang ibadah, datang Natalan, pasti salah fokus.
fokus. Pulang cuma dapat apa? Ya dapat yang dikresek itu, tapi kerajaan Allah nggak dapat. Mati kemana? Tahu sendiri. Kresek tuh. Ayo kita tundukkan kepala. Ya, jangan salah fokus. Kalau saudara ngejar perkara di dunia, Anda cuma dapat yang di dunia. Tapi kalau Anda mengejar perkara yang di sorga, Anda dapat sorga dan dapat dunia. Karena Yesus itu menyediakan yang terbaik buat kita. Mari kita buka hati kita pandang Yesus.